Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kita sekarang akan membahas tentang sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus saya akan muqaddimai. Sebelum kita kemana-mana, saya akan membahas adalah orang yang paling dekat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita kenal dengan Ummahatul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini adalah ibu kita semua. Ummahatul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Kenapa kita perlu mukaddimah ini? Tidak langsung kita bicara tentang sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena saya pikir saya melihat dalam kajian-kajian yang sudah kita lalui lewat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling banyak sudah include di situ. Kita juga berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak contoh hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, bagaimana peran Abu Bakar. Walaupun nanti secara khusus saya akan bicara tentang pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Kita juga sudah membahas bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana peran Utsman bin Affan dalam perang Mu'tah, dalam perang Tabuk, dan perang-perang yang lain. Andil beliau adalah infak dan sedekahnya. Sepintas sudah kita bahas, tapi saya melihat secara khusus tentang peran Ummahatul Mukminin, peran ibu kita, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang diangkat oleh kita semua. Dan ikhwatul iman, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali wanita-wanita yang kemudian secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibicarakan dalam banyak ayatnya. Kita kenal contoh paling jelas Hawa, ya, istri Nabi Allah Adam alaihissalam. Ummu Musa, ibunya Nabi Allah Musa, perannya ketika menyelamatkan Musa ketika terjadi penyembelihan bayi di mana-mana. Kita tahu juga peran saudara perempuan Musa. Kita tahu juga Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun, Asia, ya, yang kemudian diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Malaikat Saba. Ini Malaikat Saba ini siapa yang kemudian terkesima melihat istananya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian wa Maryam ibnatah Imran, Siti Maryam, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi banyak sekali wanita yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa peran ibu, peran wanita dalam Islam sangat strategis, sangat penting untuk kemudian kita, paling tidak kita bertanya nanti setelah kita membahas semua itu, sudahkah istri kita menjadi Maryam baru?
Contoh paling jelas sekarang ini Allah mengatakan laqad kana fi Ibrahim wal ladzina ma'ah uswatun hasanah. Pada pribadi Ibrahim dengan istrinya siapa? Hajar alaihissalam. Kita juga bertanya, apakah sudah istri kita menjadi hajar baru dalam kehidupan rumah tangga kita? Apakah istri kita menjadi raja Balqis, ya, yang kemudian tunduk kepada suaminya Sulaiman alaihissalam? Apakah istri kita, mobil khusus nanti kita akan bahas pula di sini secara khusus tentang bagaimana sejarah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, Al-Quran pun mengangkat secara khusus masalah wanita ini dengan surat, namanya surat apa? Suratun Nisa, ya, surat yang berbicara masalah wanita secara keseluruhan, ya, wanita sebagai murabbiyatul bait, bagaimana mendudukkan kita sebagai suami yang qawwam terhadap wanita-wanita yang seperti itu. Al-Quran itu terhimpun dalam surat apa? An-Nisa. Kemudian ada surat Al-Mujadalah, itu juga berbicara masalah wanita. Ada surat At-Talaq, Allahu Akbar, ya. Ada surat At-Tahrim, tahrim, pengharaman. Ada kata-kata harim terkait juga dengan masalah wanita di situ. Banyak sekali ikhwatul iman, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah secara khusus mulai malam ini kita akan bahas tentang ibu kita yang pertama, yaitu Khadijah bint Al-Khuwailid, bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebentar. Mana ini sudah? Lembarannya lompat ini mulai. Saudara, kita tahu sebagaimana kita juga sudah pernah bahas di muqaddimah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang pertama kali dalam Islam, yang pertama kali dalam sejarah ini memeluk agama kita, yaitu istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha bintu Khuwailid, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul iman rahimakumullah, sangat bangga dengan istri beliau ini yang namanya Khadijah Ummul Mukminin, ibu kita semua ini, ibu kita yang pertama dalam Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalam hadis-hadisnya memuji-muji beliau radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, Imam Bukhari juga mengangkat hadis ini, amanat bi iz kafara an-nas wa saddaqatni wa kadzabani an-nas wa wasatni bimaliha iz haramani an-nas. Allahu Akbar. Khadijah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah satu-satunya wanita yang pertama kali beriman kepadaku. Di mana banyak dari orang-orang sini, orang-orang Quraisy ini mendustai dan mengkafiriku. Dia yang pertama kali membenarkan risalah yang aku bawa. Di mana banyak semua orang mendustakan aku. Dia pula yang telah mengorbankan hartanya dan perasaannya, di mana tidak semua orang memikirkan untuk kemudian berbagi denganku dalam dakwah ini. Dan yang paling penting, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pula yang kemudian telah memberikan keturunanku, putri-putriku, di mana Allah haramkan tidak satu pun dari istriku mempunyai keturunan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, di hadis yang lain, coba Bapak lihat dalam kitab ini juga tertulis, qala, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk, dan pada waktu itu Jibril ingin menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Jibril mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat maha ina'un fihi idam wa ta'am aw syarab
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري. Allahu Akbar. Ikhwatul iman, Jibril menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini Khadijah sebentar lagi akan datang menemuimu." Kata siapa? Kata Jibril. Dia datang atat untuk menemuimu, telah ada di tangannya satu nampan berisi makan dan minuman, dan idam ini bubur gandum. Kalau kita sekarang seperti itu. Fa'idha hiya atatka, kata Jibril, kalau dia sudah datang menemuimu, faqra alaiha salam min rabbiha wa minni. Tolong ya, sampaikan salam dari Allah dan dariku. Allahu Akbar. Senang ya Pak ya. Jadi Allah menyampaikan salam kepada siapa? Kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sampaikan salam. Sampaikan salam dariku, dari Allah dan dariku gitu. Dan beri kabar gembira buat beliau, buat istrimu itu Khadijah itu. Allah sudah menyiapkan rumah, ya, rumah di surga yang terbuat, ya, yang tidak punya, tidak ada apa namanya Pak, tidak ada apa ini, tidak ada tiangnya, ya, terbuat dari qasbin la sakhbin fihi wala nasbin. Ya, yang tidak ada juga atapnya, bingung juga Pak. Memang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita itu. Sangat indah, kata Nabi, kata Jibril alaihissalam gitu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi? Ketika Jibril datang menyampaikan seperti itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul. Setelah itu Khadijah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Khadijah, hadza Jibril. Allahu Akbar. Hadza Jibril, ini masih belum meninggalkan aku, kata Nabi. Yuqri'uka salam min rabbik. Ini Jibril menyampaikan salam dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari Allah, dan dari dia sendiri gitu. Faqalat, apa jawaban Aisyah? Lillahi salam wa minhu salam wa ala Jibril salam. Allahu Akbar. Salam itu memang sudah sepantasnya aku juga berikan kepada Allah, dan dari Allah salam itu juga muncul, keselamatan juga muncul, dan kepada Jibril pula aku sampaikan salam juga, kata Khadijah gitu. Ikhwatul iman, kalau sudah Allah menyampaikan salam, ya, di backup pula oleh Jibril menyampaikan salam, maka wajar kalau kemudian juga surga yang sudah disiapkan oleh Khadijah sudah jelas baginya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa demikian? Karena memang kita tidak temukan Pak dalam sejarah wanita manapun pula yang kemudian berkorban sebagaimana berkorbannya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Saudara, kita lihat, amanat bi id kafaran nas. Dia yang beriman pertama kali di mana semua orang mengkafirinya gitu. Ini Pak sekaligus jadi ukuran buat kita. Sudahkah ada percaya istri kepada kita semua, ma'asyal muslimin? Sudahkah istri kita mempercayai kita dalam hidup kita ini? Ya, di mana semua orang melecehkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkafiri risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Khadijah muncul. Ini dibuktikan ya ikhwatul iman rahimakumullah, di awal-awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung yang namanya Ghar apa? Ghar Hira, yatahannas. Nabi bersemedi di situ. Dalam bahasa kita bersemedi, kalau bahasa lepasnya i'tikaf di situ. Dan kalau Bapak nanti ada yang berangkat haji, cobalah sesekali naik ke Ghar Hira itu. Bapak kalau naik ke atas, itu begitu sampai di puncaknya Pak, turun sedikit biasanya tuh. Begitu turun sedikit, di situ ada gua. Ada gua itu ada lubangnya, kalau terus kelihatan tuh Masjidil Haram. Jadi persis Pak. Salat di situ kemudian kita, walaupun tidak ada sunahnya salat di situ jamaah sekalian ya. Begitu kita menghadap ke kiblat, menghadap ke gua itu, ada lubang besar, kan kelihatan tuh Masjidil Haram itu.
sallallahu alaihi wasallam. Nabi di situ tiba-tiba ketika turun ayat pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Iqra. Beliau menjawab, ma'ana biqari. Iqra. Nabi juga menjawab, ma'ana biqari. Baca ya Muhammad. Aku tidak bisa membaca, kata Nabi. Dan kita tahu Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam manusia yang ummi. Ummi di sini buta huruf, Pak. Tapi buta huruf bukan berarti bodoh. Ya, banyak orang tidak bisa menulis, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mungkin karena ada apa? Ada kegagalan dalam penglihatannya, tapi pikirannya luar biasa. Kayak mufti di Arab Saudi sekarang ini, ya, sebelumnya juga Syekh Ibn Baz rahimahullah buta. Sejak umur 7 tahun dia buta, tapi jangan ditanya ilmunya. Jangan ditanya bagaimana bijaksananya dia ketika menjawab berbagai macam fatwa yang diminta oleh umatnya. Luar biasa. Jadi Umi ini bukan berarti kemudian bodoh, sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, wa ma'ana biqari. Gemetar Nabi, karena inilah pertama kali berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Sempat bingung Nabi, ini siapa ini? Ya, kalau orang, Pak, pertama kali tiba-tiba muncul seperti itu, kita juga bertanya juga, ya, ini jin atau malaikat atau siapa? Tapi karena Khadijah faham betul, ikhwatul, begitu pulang minta kepada Khadijah gitu, dathiruni, wa fi riwayat zammiluni, tolong beri aku apa namanya, selimut. Gemetar Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut jemaah sekalian bertemu dengan makhluk yang namanya Jibril ini, dan mengatakan Iqra, sampai turun kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Sebagaimana sudah kita bahas dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak perlu mempertajam lagi masalah ini. Saya ingin berbicara tentang peran Khadijah pada waktu itu. Ini apa yang dikatakan Nabi, amana bin nas. Ya, dia yang pertama kali beriman kepadaku di mana semua orang mendustaiku, kafir kepadaku. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, ikhwatul iman? Khadijah berkata pada waktu itu, Nabi ketika ia tahannas cukup lama, Pak, tidak pulang-pulang ke rumahnya. Dia mau turun antara takut dan tidak. Khadijah pun juga bingung, sampai mengutus pembantunya untuk mencari keliling Mekah, tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina kunta ya Abul Qasim? Di mana engkau hai Abul Qasim? Fa wallahi laqad ba'athtu rusuli fi talabika hatta balaghu Makkah. Demi Allah, aku telah mengutus utusan-utusanku, pembantu-pembantuku untuk mencarimu. Seluruh Mekah dicari, tidak ketemu denganmu. Gitu. Semua raja'u ilayyakum, mereka semuanya kembali kepadaku dan mengatakan tidak ketemu denganmu. Fahaddatsaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Kemudian Nabi menceritakan kejadian yang terjadi kepada Rasulullah, bertemu dengan makhluk yang unik, aneh, yaitu Jibril alaihissalam ketika Nabi sedang berkhalwat di Ghar Hira itu. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Faqalat, abshir ya ibn ammi. Allahu Akbar. Abshir ya ibn ammi. Wasbut, fawalladhi nafsi biyadi inni la arju an takuna nabiyyu hadhihi al-ummah. Kabar gembira wahai putra pamanku. Nah, di kadang-kadang Nabi Aisyah, Pak, untuk kemudian Khadijah untuk memposisikan Nabi biar dia merasa terhormat, sekarang dipanggil dengan nama Ibn Ammi. Ya, apa Ibn Abi? Putra pamanku, sepupuku. Kalau bahasa kita begitu. Tidak memanggil Rasulullah, tidak memanggil Abul Qasim lagi, ya Ibn Ammi. Padahal sebelumnya aina anta ya Abul Qasim. Kemudian ketika ada berita seperti itu, absyir ya Ibn Ammi gitu. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, aku berharap engkau yang akan menjadi nabi pada umat ini. Jadi Pak, Khadijah sudah punya firasat jemaah sekalian. Begitu cerdasnya Khadijah. Dan lihat fenomenanya, ma'asyil muslimin. Seorang wanita sudah umur 40 tahun, janda, kaya raya, berbagai macam orang berkali-kali minta kepadanya, dia tolak jemaah sekalian. Yang lebih kaya dari dia, yang lebih sukses dari dia, lebih ganteng mungkin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih talenta dari Rasulullah, dia tolak semuanya. Ini menunjukkan bahwa wanita ini memang wanita yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mampu menyemangati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
saudara ikhwatal iman, lam yara minha illa tathbitan liqalbihi wa tarwihan an nafsihi wa ta'idan li amrihi gitu. Sampai dikatakan, aku terus terang tidak melihat darinya kecuali semakin kokoh hatiku, kata Nabi. Ya, semakin tenang jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin kokoh, semakin yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kalau bahasa kita nih Pak, ma'asyiral muslimin, karena kita sudah nggak ada nabi lagi ya. Ya, dan kalau Khadijah berbicara begitu sudah namusnya sudah cukup jelas. Tanda-tanda kenabiannya pun juga sudah cukup jelas. Ya, kalau kita seharusnya kalau ada di antara kita kemudian bermimpi unik-unik, ya ini tidak apa-apa Pak, dikaitkan dengan kondisi kekinian. Kita membahas untuk kemudian dikaitkan dengan kondisi kita sekarang. Gitu. Tiba-tiba mimpi Pak, datang kayak Pangeran Diponegoro. Wah, pakai apa? Pakai sorban. Ente nanti bakal jadi nabi. Jangan percaya jemaah sekalian gitu. Seharusnya kalau istri yang salehah, ya, tidak kemudian menyemangati suami yang kayak gitu Pak. Wah, kesempatan nih, ya, akan menjadi komoditi non migas nanti ini Pak, masalahnya. Bakal jadi dukun, ya, orang semua akan datang minta doanya, minta macam-macam, ya. Tidak, al-haq dikatakan hak. Kalau memang nabi ya nabi, dan sampai sekarang ila akhir ila yaumil qiyamah jangan enggak akan ada nabi lagi. Karena Nabi sudah mengatakan, ana Muhammad ibn Abdullah khataman nabiyyin, apa, nabi penutup, dan tidak ada nabi lagi setelah aku ini, kata Nabi. Kan jadi kalau ada orang mengaku nabi itu pasti siapa? Jelmaan syaitan dan jin. Halo, ini penting Pak. Nah, istri yang soleha, istri yang baik, istri yang beriman, istri yang punya kokoh imannya, melihat ada fenomena unik pada suaminya, dia tidak larut dengan permainan suaminya. Bang, hati-hati lu Bang, mungkin itu jin Bang, gitu. Itu setan Bang, ingin menggoda Abang. Walaupun kita tahu suaminya khusyuk, ruku, sujud, tiap malam baca Quran, suka-suka digoda dengan bab-bab seperti ini, ma'asyiral muslimin. Dan ingat, di akhir zaman ini kata Nabi SAW, ujian-ujian akidah semakin dahsyat. Semakin banyak penemuan-penemuan unik, sesuatu yang apa namanya, yang berbau klinik akan bermunculan dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Nah, mudah-mudahan istri kita mampu ya menyemangati kita, menyadarkan kita sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Dan itulah kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Khadijah radhiyallahu anha ketika kemudian mencoba untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian diselimuti seperti itu, kemudian turun ayat setelah dikejar oleh Jibril alaihissalam, sampai turun ayat berikutnya sebagaimana saya pernah menyampaikan, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Fi riwayat di ayat lain, ya ayyuhal muddatsir, apa, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kalau ya muzammil itu ayat sesudahnya jamaah sekalian. Setelah itu apa jamaah sekalian? Wa saddaqani id kadzdzabani an-nas. Dia yang pertama kali membenarkan aku di mana semua orang mendustakan aku. Nah, ketika kemudian ada perintah kepada Rasul, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Kemudian berbagai macam orang pada waktu itu mendustakan. Padahal sebelumnya semua sepakat, radina bil amin, radina bil amin. Kami rela dengan al-amin ini. Begitu Nabi mengucapkan kalimat inni nadhirul lakum, aku ingin datang untuk memberikan peringatan kepada kalian. Mulai Pak, para pembesar-pembesar Quraisy mendustakan, tapi Khadijah tetap. Lanjutkan ya Muhammad, lanjutkan ya Abul Qasim, lanjutkan ya Ibn Ammi. Aku melihat engkau ini adalah Nabi hadil ummah, engkau adalah Nabi yang sudah disiapkan oleh Allah kepada umat ini gitu. Saudara sekalian rahimakumullah, inilah Pak penyemangat seorang istri kepada siapa? Kepada suaminya ya. Makanya Pak, saya sampai sekarang ya, kalau ada orang memuji-muji kita Pak di luar gitu ya, kita jangan cepat apa? Jangan cepat apa namanya? Jangan cepat merasa puas Pak ya. Boleh jadi orang kalau dia memuji kita itu pasti ada maunya biasanya Pak. Tapi kalau istri sudah kemudian melegitimasi kita, memang kita ini adalah orang yang baik jamaah sekalian. Nah,
Nabi ketika kemudian datang ke Khadijah dan menceritakan, padahal dia yakin betul apabila semua orang akan mendustakan Nabi SAW. Tiba-tiba pulang ke rumah, Khadijah mengatakan, kalla, demi Allah tidak, gitu. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau ya Muhammad, ya Abul Qasim, gitu. Mungkin engkau ini adalah orang yang tidak pernah berdusta, mustahil engkau akan ngibul dalam masalah ini. Ini jelas perintah dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ini Pak, Nabi kemudian semakin semangat hidupnya, gitu. Ibu-ibu yang mendengarkan di rumah, mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmahnya dari kejadian ini ya. Dan saya nggak tahu di samping itu ada ibu-ibu, ada yang mendengarkan pula? Nggak ada Pak ya, sudah pulang semua. Yang minimal di rumah ada yang mendengarkan pengajian ini. Ya, seharusnya kalau suami di luar banyak tantangan, banyak masalah, jangan pulang ke rumah kemudian nambahin masalah Pak ya. Ya, dari hadis ini sebenarnya, dari kejadian ini, kalau kita belajar tentang pribadi Khadijah, ya, kalau di luar orang mencemooh kita Pak, kita berharap seharusnya pulang ke rumah ada istri yang kemudian apa menyemangati kita, gitu. Ya, kayak contoh-contoh real lah Pak di lapangan ya. Ketika Bapak di kantor banyak masalah atau ada kasus sedikit lah kesalahpahaman. Jangan kasus korupsi Pak ya, kalau kasus korupsi ya tidak boleh, haram itu. Kasus-kasus kesalahpahaman dengan atasan atau dengan kawan-kawan yang lebih senior, kemudian kita merasa terganggu, pulang ke rumah sumpek. Nyampe di rumah Pak, tiba-tiba mendapatkan istri menyemangati kita, gitu. Tidak apa-apa Bang, gitu. Sabar, namanya hidup, mungkin dia salah. Semangat kita Pak. Tapi yang dapat pulang ke rumah, di kantor sudah dicemooh orang banyak, pulang ke rumah, aku kan sudah bilang, gitu. Ya Allah Pak, repot ini Pak. Sudah di kantor, di luar, di lapangan disalahkan orang, dicemooh orang, pulang ke rumah dipukul lagi sama istri kita, gitu. Seharusnya peran Khadijah ini Pak harus jadi contoh buat kita. Di saat semua orang mencemooh Rasulullah, asal kita di pihak yang benar, ma'asyiral muslimin, mencemooh Rasulullah, dan dia tahu betul siapa suaminya itu, ditegarkan oleh Khadijah, gitu, radhiyallahu anhu. Allahu akbar, gitu. Absyir ya ibn ammi, wasbid, sudah istiqomah saja kau, gitu. Jangan takut kau. Fawalladhi bi nafsi biyadi, aku yakin engkau ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka istri juga mengatakan, aku yakin engkau adalah pekerjaan yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena aku tidak akan neko-neko, gitu. Tentunya juga suaminya suami yang baik Pak ya. Ya, kalau bapak suami yang salah diserahkan sama istri, bapak juga harus bangga. Tidak usah sedih, tidak usah kemudian merasa bahwa kita dipojokkan oleh. Kalau kita memang salah Pak, kita akui salah, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ikhwatal iman, wa wasatni bimaliha id harramani an-nas. Allahu akbar. Khadijah ini pula yang kemudian telah mengorbankan seluruh kekayaannya dalam perjuangan ini, di mana semua orang tidak berpikir sedikit pun untuk membantuku dengan hartanya, gitu. Kalau sekarang kan tidak Pak ya, kebanyakan istri kita bergantung sama kita ya. Ya ibu, kalau ada di antara ibu mungkin secara finansial lebih kokoh dari suami, tolong ya bantu. Dan banyak hadis-hadis yang lain Nabi menyampaikan kepada kita. Salah satunya hadis siapa ini ya, Abi Darda atau siapa itu ya, yang kemudian istrinya lebih kaya Pak. Ya Rasulullah, aku ini punya kelebihan harta, boleh enggak saya kemudian memberikan zakatku ini, infakku ini kepada suamiku, ya, yang kemudian suaminya Pak diberikan lagi pada dia sendiri untuk dimakan, gitu. Dan Nabi mengiyakan jemaah sekalian, memperbolehkan membackup suami yang tidak mampu, boleh, ya, bukan kemudian nafsi-nafsi. Namanya kita berkeluarga jemaah sekalian, harus di backup, dibantu. Bagaimana kalau semuanya kita mendapatkan suami, ibu mendapatkan suami tidak, kawam-kawamkan dia, gitu. Majukan dia, kuatkan dia, ekonomi dia, gitu. Sebagaimana Khadijah secara utuh membackup dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jarang Pak ya kita temukan ya, wanita yang kemudian Masya Allah secara finansial kokoh kemudian membackup suaminya itu. Terkadang juga suaminya merasa risih minta bantuan sama istri, nanti kita nggak kawam Ustaz, gitu. Loh kalau kemudian kita tidak minta, dia memberi, kenapa tidak? Why not? Ya, makanya itulah Pak, kenapa Nabi juga memberikan arahan kepada kita, tungkahul mar'atu li arba', ya. Dinikahi wanita itu karena berapa? Karena berapa? Karena 4 hal.
Salah satunya apa? Limaliha, karena hartanya. Kenapa? Kalau hartanya kaya, Pak, minimal buat kita nggak dapat lagi jemaah sekalian gitu. Kalau kita nikah dengan wanita yang miskin, Pak, kita tidak hanya mikirin dia sendiri, tapi mikirin siapa? Orang tuanya juga. Ruwet lagi, Pak. Sebenarnya kita punya anak pula gitu. Kita punya saudara, kita punya orang tua sendiri gitu. Silakan cari yang kaya, kata Nabi. Silakan cari yang ayu. Silakan cari yang nasabnya jelas. Tapi jangan lupa, prioritas utama apa? Ya agama. Ya. Tapi kalau bapak nikah murni karena kekayaannya murni, kekayaan tidak melihat agamanya, tidak melihat akhlaknya, akan rusak rumah tangga kita ini jemaah sekalian. Tapi pendekatan harta ini ada anjurannya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya idealnya Pak sudah kaya, ayu, bangsawan, agamanya bagus lagi Pak. Ya Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Siapa tak pingin jemaah sekalian gitu? Mudah-mudahan ya akhi ya. Antum amin ya akhi. Amin ya. Insyaallah. Yang bujang-bujang terutama ini ya. Insyaallah. Siapa tahu dapat Khadijah baru ya akhi. Ya Allah. Tua-tua dikit tak apa-apa ya akhi. Lu kenapa Pak? Tua tapi backup kita. Luar biasa jemaah sekalian, daripada capek-capek minimal kalau tua pengalaman Pak. Pengalaman. Dia sudah pernah punya suami. Kenapa tidak jemaah sekalian? Daripada kemudian kita cari awal kemudian tidak jelas. Tua lebih tua dari kita tapi jelas, Masya Allah, agamanya bagus Pak, sosial, Allahu Akbar, ayu juga Pak, bangsawan, ya salam. Siapa tak pingin? Apalagi tidak tua, muda, faham agama pula. Waduh, Allahu Akbar gitu. Mudah-mudahan kita ya, bukan berarti jemaah sekalian yang sudah ada ini Pak kita ratapi, tidak Pak ya. Ayo yang sudah ada kita jadikan Khadijah baru ya. Mudah-mudahan bisa mencontoh akhlaknya isi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Nah dari situ kemudian yang terakhir dikatakan Khadijah ini adalah satu-satunya istri Nabi yang mendapatkan apa? Mendapatkan apa namanya? Mendapatkan keturunan ya. Memang Bapak jangan melihat kok bisa ya umur 40 tahun bisa sampai punya anak 4 orang gitu. Kita rata-rata Pak kalau 35 tidak ingin punya anak lagi Pak ya. Orang kita ini 40 tahun baru nikah sampai punya anak 4 loh Pak. Siapa itu? Masih ingat? Halo? Lupa lagi Pak ya. Sampai yang kau tanya anaknya Soeharto siapa, paham semua itu. Tutut, Bambang, ini apa semua itu. Putrinya Rasulullah siapa jemaah? Ada berapa itu? Halo, ada berapa itu? Siapa 4 ini jemaah sekalian gitu? Bingung semua ini Pak. Silakan buka sendiri di rumah nanti ya. Ya. Nah, ikhwatul iman, dari situ kemudian Masya Allah ya. Apa namanya? Khadijah melahirkan dan itu menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu, ya ayo ibu-ibu ini harus bangga punya anak itu ya. Karena ternyata kebanggaan suami itu adalah manakala bisa punya apa? Punya apa? Punya putra ya. Punya putra. Ya. Punya putra yang kemudian yang ngomong pada putranya itu menjadi kebanggaan setiap suami sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Baik ya akhi, ini mukadimah dulu. Saya ini harus ke luar kota. Mudah-mudahan kita semua istri kita ini tidak menjadi apa namanya Khadijah baru Pak ya dalam rumah tangga kita, dan mudah-mudahan kita juga menjadi suami-suami yang kawam ya, sekawam Nabiullah Ibrahim, mencontoh meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.